Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Teknik Informatika 17B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengembangan aplikasi Android kami, di mana kami mengambil sebuah tema kamera library with effect. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu Septi Verasonia dengan NIM 17503, Muhammad Muklasi dengan NIM 17505, Yulan Agnes Pita Permata dengan NIM 17534, dan yang terakhir Rin Alfiat dengan NIM 17587. Nah, kami mendapatkan aplikasi ini dari https://github.com Masayuki Suda kamera record Android. Nah, di dalam aplikasi asli ini seperti yang terlihat pada gambar, yaitu menampilkan beberapa button, di mana pada halaman utamanya yaitu menampilkan 3 button, yaitu portrait, landscape, dan square. Nah, pada portrait ini nantinya akan menampilkan kamera menampilkan kamera dalam posisi portrait, yaitu vertikal. Nah, kemudian pada button yang kedua yaitu landscape, di mana nanti kamera akan menampilkan dalam bentuk horizontal. Kemudian yang terakhir adalah square, di mana nanti kamera akan menampilkan kamera berada di tengah dalam bentuk persegi. Nah, pada setiap button kamera ini terdapat button yang ada di dalam kamera, yaitu ada switch, flash, filter, image capture, dan record video. Di mana button switch ini nantinya digunakan untuk mengganti posisi kamera, yaitu posisi depan dan belakang kamera. Kemudian ada flash. Flash ini digunakan untuk mengaktifkan cahaya lampu yang ada di kamera. Kemudian ada filter, di mana ini nantinya digunakan untuk menambah tampilan dari gambar atau dari kamera, yaitu menambahkan sebuah efek filter. Nah, kemudian ada image capture, digunakan untuk memotret sebuah gambar, dan kemudian ada record video yang nantinya digunakan untuk merekam sebuah video. Nah, pada aplikasi ini sebenarnya terdapat 2 Java modul, yaitu kamera record dan sampel. Nah, pada Java modul kamera record ini ada berisi beberapa direktori. Nah, seperti direktori capture yang berisi beberapa kelas yang digunakan untuk mengatur pengambilan gambar, video, media, audio, dan tampilan serta seluruh konfigurasi yang digunakan saat nanti kamera akan digunakan. Kemudian ada direktori yang berisi IGL, yang dimana di dalamnya berisi direktori filter yang berisi shortcut yang digunakan untuk memanggil dan membuat filter yang akan ditampilkan. Kemudian ada berbagai kelas Java yang berisi default konfigurasi pemilihan display, default konfigurasi konten, pengaturan tinggi dan lebar objek, perintah menampilkan preview filter, perintah menampilkan preview kamera dengan filter, serta tekstur. Kemudian ada kelas yang berisi perintah untuk button dari tampilan halaman dan resolusi dari kamera, di mana Java modul dari kamera record ini nanti digunakan untuk mempersiapkan seluruh perintah atau untuk mempersiapkan aplikasi yang nantinya akan berada di Java modul sampel. Jadi Java modul sampel ini nantinya hanya akan memanggil dan menggunakan seluruh perintah-perintah yang telah dibuat di Java modul kamera record ini. Nah, berikutnya yaitu Java modul sampel, di mana di sini berisi direktori widget yang di dalamnya terdapat perintah memanggil filter, perintah untuk membuat bitmap, kemudian perintah untuk mengatur frame dari gambar yang ditangkap, perintah motion event yang digunakan untuk membaca perintah saat tombol disentuh. Kemudian ada Java yang berisi kelas base camera activity yang berisi perintah untuk menyimpan gambar yang telah terekam atau ditangkap oleh kamera berada di external stored. Kemudian berisi kelas main activity yang berisi berbagai perintah tombol untuk memanggil berbagai tampilan kamera. Kelas landscape, portrait, square yang masing-masing berisi tampilan kamera yang berbeda tetapi
tetapi berisi perintah yang sama seperti filter, flash, dan switch kamera. Nah, pada base camera activity ini sebenarnya di dalamnya berisi perintah-perintah yang memanggil kelas-kelas yang telah dibuat di Java modul kamera record. Nah, di dalam kelas landscape, portrait, dan square ini di dalamnya hanya berisi sebuah pengaturan ukuran dari kamera tersebut. Nah, basecamp kamera ini yang digunakan sebagai master, di mana nanti akan digunakan sebagai extend di kelas landscape, portrait, dan square ini. Nah, salah satu contoh shortcut filter yang ada di Java modul kamera record adalah filter dari sepia. Nah, shortcutnya seperti pada gambar. Sepia ini untuk filter yang digunakan untuk mengatur warna. Nah, seperti terlihat pada shortcut terdapat pengaturan warna, flag color, RGB, flag 3, dan seterusnya. Kemudian pada shortcut penggunaan flash, nah di mana ini menggunakan support flash. Nah, di mana nanti saat kamera button flash disentuh, maka kamera akan menggunakan bantuan dari flash tersebut. Nah, kemudian pada tampilan pengembangan kami menambahkan sebuah activity, yaitu splash screen, di mana splash screen ini digunakan untuk menunggu sebuah tampilan tunggu sebelum menuju ke halaman yang selanjutnya. Nah, pada tampilan splash screen ini kami menggunakan merge yang kita letakkan di text view capture your moment with me. Nah, ini nanti teks akan berjalan dari kanan ke kiri. Nah, kemudian setelah selesai pada halaman tunggu ini, nantinya akan ada waktu jeda 100 sekitar setengah detik untuk menuju ke halaman utama. Nah, pada halaman utama ini kami menambahkan button pick from gallery, di mana pada button ini nantinya akan dihubungkan dengan external store, yaitu dihubungkan dengan galeri, isi dari galeri yang ada di handphone kita. Jadi nanti kita bisa mengambil salah satu foto. Nanti setelah kita mengambil salah satu foto tersebut, setelah kita pilih, nantinya akan muncul di bawah sini. Nah, kemudian button portrait, landscape, dan square sama seperti sebelumnya, seperti aplikasi asli. Kemudian di sini kami menambahkan floating button, di mana floating button ini nantinya akan menampilkan sebuah konten yang berisi foto dan nama dari si pengembang aplikasi. Nah, pada saat foto dari konten ini kita klik, maka atau kita sentuh, maka akan muncul di bawah sebuah dialog name dari si pengembang aplikasi ini. Nah, floating button ini ketika kita buka maka akan terbuka searah dengan jarum jam. Namun ketika kita tutup maka tertutup tidak searah dengan jarum jam. Nah, pada tampilan kamera yang asli hanya menampilkan button dan tulisan-tulisan. Nah, di sini kami mengubahnya menjadi sebuah icon. Nah, kemudian untuk tampilan yang ada di dalam kamera kami menambahkan sebuah button untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kemudian pada penguatan aplikasi ini
kami menambahkan main activity yang berisi perintah sebagai flash screen seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian utama activity yang berisi perintah berbagai tombol untuk memotret dalam berbagai tampilan layar, tombol untuk mengambil gambar dari galeri, dan image view untuk menampilkan gambar yang diambil dari galeri. Kemudian floating button yang berisi konten profil dari pengembang aplikasi. Nah, berikut contoh shortcut activity main.xml. Nah, di sini untuk membuat sebuah tampilan layoutnya, kami menggunakan text view, image view, dan text view yang menggunakan marquee repeat limit. Nah, di sini halaman flash ini menampilkan seperti yang saya jelaskan tadi, text view yang bertulisan selamat datang, kemudian image view berupa icon kamera, kemudian text view capture your moment with me, kemudian shortcut dari main activity.java ini yang digunakan untuk mempersiapkan splash screen-nya. Di sini kami mengaktifkan welcome screen display 5000 atau 5 detik untuk menampilkan splash screen-nya. Nah, di sini ada white welcome screen display sleep 100 white 100. Nah, ini digunakan setelah splash screen selesai waktunya, kemudian akan menuju ke halaman utama, maka aplikasi akan tertutup, tampilannya akan gelap, mode gelap, kemudian baru setelah itu akan menuju ke halaman utama. Nah, kemudian untuk shortcut utama activity-nya, kami menggunakan text view, button, dan button seperti yang berada di gambar. Button untuk memilih galeri, kemudian button portrait, landscape, dan square. Kemudian kami menambahkan relative layout yang berisi image view, di mana digunakan untuk menampilkan gambar yang telah diambil dari galeri. Kemudian ada include layout content main, di sini digunakan untuk menampilkan konten yang berada di floating button. Nah, kemudian shortcut utama activity-nya, di sini kami mengaktifkan private floating action button VAB1, VAB2, VAB3, VAB4, dan VAB5. Nah, nanti akan dijelaskan di halaman berikutnya. Kemudian ada private animation VAB open, VAB close, VAB clock, dan VAB anti clock. Nah, di sini digunakan untuk di mana VAB open ini digunakan untuk mengatur saat floating button dibuka. Kemudian VAB close digunakan untuk menutup floating button. Kemudian VAB clock digunakan untuk di mana nantinya akan floating button akan searah dengan jarum jam, dan anti clock akan tidak searah dengan jarum jam. Nah, di sini shortcutnya, di mana VAB close animation util load animation get application content ranim VAB close, VAB open animasi util load animation, dan seterusnya. Nah, di sini pada VAB 2 di sini kan VAB 2 ini menampilkan name dari si pembuat. Di sini menggunakan touch make text get application content, kemudian name-nya touch length short show. Di sini untuk menampilkan ketika foto disentuh maka akan menampilkan image view, menampilkan
dialog name dari si pemilik foto dan nama tersebut. Nah, di sini pada text view 1 ini view visible yaitu terlihat, dan pada if is open text view 1 view invisible. Nah, di sini ketika ditutup maka isi dari konten tersebut akan tidak terlihat, dan ketika dibuka akan terlihat. Nah, untuk mengaktifkan button pick from gallery, di sini galeri kami aktifkan dengan set on click listener. Nah, di sini akan kita pindahkan, kita menggunakan intent dengan action pick, media store, image, media, external content URI. Di sini kami mau memanggil external content URI untuk mengambil gambar yang ada di media store di dalam handphone. Seperti ini lanjutan dari shortcut utama activity. Kemudian shortcut activity portrait. Nah, karena pada isi dari tampilan kamera seluruh kamera kami ubah menjadi icon, maka kami mengganti background dari setiap button, kita ubah menjadi icon yang ada di drawable. Seperti pada contoh pada button record, kita ubah backgroundnya menjadi Android background drawable IG record. Nah, IG record ini yang kita buat, icon yang kita buat di drawable, yaitu dengan cara klik kanan pada drawable, pilih image asset, kemudian kita pilih icon bar. Nah, kemudian pada activity portrait ini, kita menggunakan extend. Pada sebelumnya kita menggunakan extend base camera activity. Jadi di dalam activity portrait ini hanya mengatur lebar dan tinggi dari tampilan kameranya, tanpa mengatur isi dari button-button yang ada di kamera tersebut, karena kita telah menggunakan extend base camera activity. Nah, kemudian di sini saya menambahkan sebuah action si button, di mana digunakan untuk kembali ke halaman utama activity. Nah, pada base camera activity ini yang digunakan sebagai extend di seluruh kamera, Nah, di sini terdapat record button kita panggil. Nah, di sini ketika kita sentuh pertama kali record button, maka akan melakukan record, dan ketika kita sentuh untuk kedua kalinya maka akan melakukan stop record. Nah, kemudian ada button flash. Button flash ini digunakan untuk mengaktifkan cahaya lampu yang ada di kamera. Kemudian ada switch flash mode, kemudian ada change autofocus, kemudian ada button switch kamera. Nah, ini digunakan ada lens facing back, facing front. Nah, digunakan untuk mengganti kamera, apakah kamera depan atau belakang yang akan kita gunakan untuk memotret atau mengambil video. Kemudian ada filter. Di sini kita panggil button filter yang kita hubungkan dengan choose
filter yang telah kita buat di Java modul kamera record. Kemudian selanjutnya yaitu camera view. Nah, camera view ini menampilkan dari hasil potret. Jadi setelah kita memotret gambar akan berhenti sejenak, menampilkan hasil dari potret tersebut, kemudian akan kembali ke kamera seperti itu. Nah, kemudian ada perintah untuk membuat bitmap, yaitu bitmap ready callback. Nah, digunakan untuk membuat tampilan bitmap. Kemudian bitmap ini nantinya yang setelah kita tangkap gambarnya nanti akan langsung berada di external store kita. Nah, di sini ada save png image bitmap string file path. Di sini digunakan yang nantinya untuk menyimpan secara otomatis gambar atau video yang telah kita tangkap. Kemudian di sini ada export png to gallery dengan action media scanner scan file. Di sini akan langsung gambar atau video kita akan langsung dimasukkan ke dalam galeri kita. Nah, untuk gambar nantinya akan menjadi PNG. Nah, untuk video sendiri nantinya akan berbentuk MP4. Kemudian di sini ada tanggal dari pembuat video tersebut, kapan video tersebut dibuat. Kemudian untuk mendukung aplikasi pengembang ini, kami menambahkan directory anim di mana yang berisi fab close, open, rotate anti-clock, rotate clock. Nah, di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya akan digunakan untuk mengatur konten yang isi konten floating button yang ada di halaman utama. Dan salah satu ini untuk shortcut dari floating close seperti ini. Jadi untuk menutup konten yang ada di floating button. Kemudian ada open, konten yang digunakan untuk sebuah action yang digunakan untuk membuka konten yang ada di floating button. Kemudian ada rotate clock, yaitu untuk membuka open secara jarum jam, dan konten rotate anti clock digunakan untuk menutup konten tidak searah dengan jarum jam. Kemudian untuk mendukung aplikasi pengembang ini, di mana menggunakan banyak konten icon. Nah, di sini kami menambahkan drawable beberapa icon seperti icon add, back, kamera alt, back 24dp, dokumen, filter, flash, flow, fokus, galeri, dan lain sebagainya, yang nantinya digunakan untuk mengganti background dari isi dari kamera, button-button yang ada di dalam kamera. Kemudian ada gambar-gambar PNG yang digunakan untuk mendukung aplikasi dari tampilannya, baik itu yang ada dalam konten maupun yang ada di setiap layout. Nah, kemudian tidak lupa kami mendaftarkan seluruh activity yang ada di aplikasi, yaitu di Android manifest.xml, dan meminta izin penggunaan kamera, kemudian menulis external store,
kemudian melakukan record audio yaitu dengan use permission Android. Kemudian kami juga mengganti icon dari aplikasi. Kemudian kami mendaftarkan seluruh activity yang telah dibuat di dalam Android Manifest ini. Nah, untuk demo aplikasinya akan saya tampilkan seperti berikut. Nah, ketika setelah diinstal, maka akan muncul tampilan seperti ini. Teks berjalan, kemudian menunggu sebentar, kemudian meminta permisi penggunaan kamera. Nah, ketika kita memilih galeri, kita akan langsung tunjukkan ke dalam galeri. Nah, seperti ini tampilannya pada kamera. Ketika flash dinyalakan, kemudian dimatikan. Nah, ini contoh-contoh dari filternya. Ini ketika kamera depan digunakan, menggunakan button switch, kemudian melakukan perekaman video. Bisa terlihat saat kita lihat di dalam galeri, maka foto yang baru saja kita ambil akan terlihat. Nah, ini isi dari floating buttonnya. Nah, itu tadi demo dari aplikasi, pengembangan aplikasi yang kita buat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.